Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Baik, jamaah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di pagi hari ini Allah Ta'ala masih kumpulkan lapis-lapis keberkahan pada diri kita. Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Rajab dan kita sudah masuk di 10 hari ketiganya, 10 hari terakhirnya. Allah Ta'ala kumpulkan kita di majelis ilmu, majelis dzikir, satu di antara insyaallah taman-taman surga. Maka kenikmatan-kenikmatan ini semoga menjadi bagian tanda Allah Ta'ala sedang menginginkan kita menjadi hambanya yang baik. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, muslimin muslimat sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, dengan fenomena yang semakin mewabah terkait virus corona, maka saya ingin kembali mengupas tentang bahasan dosa besar yang pertama kali kita bahas, dosa besar yang di karangan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabairnya. Beliau meletakkan dosa besar ini pada posisi dosa paling pertama, yaitu dosa kesyirikan. Adapun pada kesempatan pagi hari ini tentu jadi pertanyaan kita, ya, apa kaitannya mewabahnya virus corona dengan dosa kesyirikan. Ada satu ayat yang nanti akan kita tadabburi bersama di pagi hari ini, dan alhamdulillah BKPRMI tidak meliburkan pengajian, ya. Yang lain sudah mulai liburkan ini, Mas. Apa yang sebagian sudah pada pakai masker. Kalau ada yang demam-demam boleh periksa, ya. Ya. Tadabbur kita pada pagi hari ini insyaallah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Yang bawa Quran bisa dilihat, ya, terjemahannya Al-Baqarah ayat 62. Allah Ta'ala katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang as-sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila shalihan. Siapa saja yang diantara mereka beriman kepada Allah dengan benar, beriman kepada hari akhir dengan benar, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak juga bersedih hati. Nah, jamaah sekalian, muslim muslimat rahimakumullah, nanti kita akan ketemukan kaitannya dengan dosa kesyirikan.
Dan kenapa itu menjadi di antara hal yang juga sangat penting untuk kita perhatikan kaitannya dengan wabah yang saat ini tengah melanda dan juga sudah masuk ke negeri kita, dan juga terakhir katanya sudah positif di Yogyakarta gitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, betapa orang hari ini begitu khawatir, begitu takut luar biasa ketika berhadapan dengan virus ini, corona. Sampai di awal-awal kemarin ya, di beberapa sepekan atau 2 pekan yang lalu, kita temukan betapa orang bisa menjadi cukup gila gitu, sehingga mereka membeli segala sesuatu dengan luar biasa hanya karena kekhawatiran terhadap virus ini. Khawatiran yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa. Nah, di ayat ini teman-teman sekalian, Allah Ta'ala menceritakan, menyebutkan tentang ternyata di sana ada orang-orang yang Allah Ta'ala hilangkan rasa takutnya, rasa khawatirnya. Dan poin ini sangat erat kaitannya dengan ketauhidan, dan tauhid itu adalah musuh dari kesyirikan ya, lawan dari kesyirikan. Sebelum masuk ke bahasan ayat ini teman-teman sekalian, adalah ayat yang berada pada tengah-tengah kisah Bani Israel yang Allah Ta'ala ceritakan mulai dari ayat 60 sampai dengan ayat 66. Di Al-Baqarah kita tahu banyak kisah tentang Bani Israel ya. Tahu Bani Israel ya, kenapa disebut Bani Israel? Kemarin nggak tahu, sekarang lupa ya. Wingi ra ngerti, saiki lali ya. Bani Israel disebut Bani Israel karena mereka adalah generasi keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam itu punya nama lain, ada nama julukan lain namanya Israel. Jadi keturunannya itu disebut dengan Bani Israel. Ini kenapa kemudian mereka punya gelar Bani Israel itu. Salah satu keistimewaan Bani Israel apa? Salah satu keistimewaannya, banyak nabi dan rasul itu yang Allah Ta'ala utus hanya untuk Bani Israel. Mulai dari itu kalau ngurut yang mulai dari Musa, bukan sebelum Musa, masih mulai dari Yakub itu. Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, terus seterusnya ya, sampai Nabi Isa itu yang kita hafalkan urutan nabi-nabi itu 25 nabi dan rasul. Itu mayoritasnya, sebagian besar itu turunnya untuk Bani Israel. Jadi mereka punya trah istimewa Bani Israel ini. Artinya ini keluarga ningrat, keturunan nabi dan rasul. Tapi hari ini mereka kebanyakan jadi Yahudi itu agama Bani Israel. Nah, di kisah Bani Israel di ayat 60-61 Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana luar biasanya bandelnya Bani Israel. Jadi di 60 Allah Ta'ala ceritakan ketika Nabi Musa Allah Ta'ala perintahkan mukul batu, keluar mata air, 12 mata air keluar, dan setiap suku Bani Israel yang di bawah kepemimpinan Nabi Musa jumlahnya 12 suku itu masing-masing punya tempatnya sendiri untuk minum. 12 mata air. Sudah, itu 60. Kemudian 61 luar biasa. 61 itu adalah Allah Ta'ala cuplik kalimatnya Bani Israel. Jadi diantara kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada Bani Israel di zaman Nabi Musa adalah mereka mendapatkan makanan langsung dari langit, teman-teman sekalian, namanya manna dan salwa. Ini bukan nama orang ya. Ada akhwat di sini namanya salwa. Salwa ini sejenis burung puyuh. Jadi kalau ada yang namanya salwa, makanan enak gitu ya. Manna itu manisannya, salwa itu lauknya, sejenis burung puyuh tapi bukan burung puyuh ya, sejenis. Para ulama tafsir menyebutkan dia sejenis, mirip seperti burung puyuh. Ini langsung turun dari langit, matengan, nggak perlu goreng lagi,
nggak perlu masak lagi, tinggal makan, tinggal lep kalau bahasa sosis ya, mereknya ya itu, tinggal dimakan saja. Dan turunnya dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil beberapa kalimat para tafsir dari sahabat sebelumnya. Manna wasalwa itu turun setiap pagi, turun pagi, nanti diambil oleh Bani Israel, dan mereka hanya boleh ngambil untuk jatah 1 hari. Jadi pagi turun itu diambil jatahnya untuk cukup 1 hari. Begitu mereka nekat nyimpen untuk bekal besok, untuk pengennya nyimpen buat besok itu, maka yang disimpan itu otomatis nanti akan hangus sendirinya, langsung akan hilang. Ini mana wasol? Jangan dibayangin gimana. Ini terjadi sudah lama sekali zaman Nabi Musa. Ya, tinggal diimani aja. Ini ceritanya begitu. Ya. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat, maka mereka bisa nyimpen sampai hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu mana wasalwa nggak turun. Karena hari Sabtu adalah hari ibadahnya Bani Israel saat itu. Hari Sabtu hari istimewa mereka. Maka fokusnya ibadah, nggak ada makanan turun. Itu hari Sabtu. Maka ketika Jumat pagi turun mana wasalwa, mereka bisa ambil sekaligus nyimpen untuk hari Sabtu. Nanti Ahad turun lagi. Enak nggak begitu? Enak kan? Nggak usah mikir makan loh, tinggal tiap pagi nongkrong aja depan rumah gitu. Turun dari langit loh, dari langit, bukan helikopter ya, bukan bantuan mie dus-dusan itu, bukan. Makan ini, makan lauk manna wasalwa, luar biasa sekali. Sudah begitu teman-teman. Nah di ayat 61 nanti silakan dibuka ya. Mereka itu komplain sama Nabi Musa. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kata mereka begini, kami ini kayaknya nggak sabar kalau makanan kok modelnya cuma 1. Bayangkan, sudah turun dari langit loh teman-teman. Teman-teman pernah nggak dapat makanan dari langit? Dari orang yang mungkin tinggal di atas kita mungkin pernah ya, diuncali roti apa gitu mungkin pernah. Dari langit loh teman. Dan Bani Israel mengatakan kami itu bosen. Kami bosen makanan itu terus. Bani Israel, lihat ini sudah dari langit, Allah Ta'ala kasih gratis, memudahkan Bani Israel. Dan mereka tetap komplain, masa tiap hari ini terus. Apa yang kemudian mereka minta? Mereka minta sesuatu yang lebih rendah dari itu. Kata mereka, fad'u lana rabbak, wahai Musa, tolong doa, minta sama Rabbmu bagi kami, yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar dia Allah berkenan mengeluarkan bagi kami dari bumi itu apa-apa yang tumbuh di atasnya, mim bakliha, dari sayur-sayurnya, wa qithaiha, dari timunnya, wa fumiha wa adasiha, dari bawangnya. Lihat, minta berambang bawang, minta wa adasiha, minta kacang adas, wa basoliha, dan semua bahan sayur mayur mereka minta itu. Begitu minta, coba kita bandingkan antara manna wasalwa yang tinggal makan sama berambang, bawang, kacang adas, timun, sayur. Gampang mana makannya? Manna wasalwa tinggal dimakan. Lah kalau berambang bawang, kecuali kasus corona ini ya, katanya suruh ngemplok bawang itu bagus untuk nambahnya. Serius teman-teman sekalian, kan nggak ada orang kemudian bisa menikmati tiap hari makan bawang digeledos itu, nggak ada, kecuali memang lagi proses terapi dan seterusnya mungkin bisa jadi. Cuman makan harian kita harus ngerajang dulu berambang bawangnya, sayurnya juga begitu. Tidak nyari minyak goreng dicampur dulu, macam-macam, repot sekali ya. Mana wasalwa tinggal nunggu tiap pagi makan buat 1 hari cukup, luar biasa. Maka kata Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa, masa iya kalian itu minta sama Allah pengganti yang lebih rendah dari yang sudah kalian dapatkan? Kalian tuh sudah dikasih manna wasalwa dari langit, sudah luar biasa nikmatnya, lah kok minta yang lebih rendah, yang dadak masak. Kata Nabi Musa, kalau nyarinya itu nggak usah minta sama Allah, ihbitu misron, cari hana ning pasar, cari ke kota sana, nggak usah minta sama ya Allah, minta berambang bawang, nggak usah, cari di pasar. Kata Nabi Musa,
fa innalakum ma sa'altum. Itu banyak itu yang kalian cari itu di sana, tinggal beli. Ya. Ini luar biasa sekali. Nah, ini kisahnya Bani Israel. Kemudian nanti ketemu ayat 62 ayat yang tadi kita baca. Kemudian nanti 63 dan sampai 66 itu kemudian kisah Bani Israel lagi. Allah Ta'ala selingi ayat ini di antara kisah Bani Israel yang bandelnya luar biasa di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah teman-teman sekalian, ayat ini menarik. Ketika Allah Ta'ala katakan di awal sesungguhnya orang yang beriman, kemudian yang Yahudi, maka di sini beriman di sini berarti maksudnya adalah Muslim, orang yang berislam. Karena setelahnya Allah Ta'ala sebutkan Yahudi, kemudian Allah Ta'ala sebutkan Nasrani, kemudian Allah Ta'ala sebutkan As-Sobi'in. As-Sobi'in itu siapa? As-Sobi'in itu adalah generasi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka beriman kepada Allah, artinya menyembah Allah Ta'ala, tapi mereka tidak condong ke salah satu agama, enggak ke Majusi, tidak ke Yahudi, tidak ke Nasrani. Ya, jadi gelarnya disebut dengan As-Sobi'in. Makanya dulu ketika dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi SAW mengajak pertama di dakwah terang-terangan di Mekah itu, sebagian orang Quraisy itu memberikan statement mencap Nabi Muhammad itu adalah sedang membawa agama As-Sobi, ya. Karena terkesan baru bagi orang Quraisy, orang jahiliyah, orang musyrikin Quraisy, ya. Ini As-Sobi'in. Jadi As-Sobi'in ini generasi sebelum diutusnya Nabi kita SAW. Mereka tidak condong ke salah satu agama, tapi mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sedang mengatakan mau titelnya apa saja. Karena kan Allah Ta'ala sedang berkisah tentang Bani Israel kan, sebelum ayat ini dan sudah ayat ini Allah Ta'ala sedang kisahkan Bani Israel. Bani Israel itu teman-teman sekalian sangat berbangga dengan nasab mereka. Kenapa tadi kita sebutkan? Karena mereka keturunan Nabi dan Rasul. Banyak Nabi dan Rasul diutus di tengah-tengah mereka. Mereka sangat bangga dengan darah terah mereka itu. Bangganya luar biasa. Orang Yahudi itu bangganya luar biasa dengan pede habis. Makanya kenapa mereka tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad diutus itu? Alasan mereka hanya satu, karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Itu aja. Nabi Muhammad justru jalurnya dari Ibrahim, bukan dari Yakub. Paham ya? Hanya itu saja, hanya masalah nasab. Mereka katakan apa? Pemuka-pemuka Yahudi di zaman Nabi SAW mengatakan, kami sudah tahu akan ada Nabi terakhir. Tahu mereka, ada di Taurat. Tapi yang kami tidak baru tahu, artinya yang bikin kami shock gitu ya, yang bikin kami terwow begitu, adalah ketika mengetahui ternyata Nabi baru itu muncul dari Quraisy, dari jalurnya Nabi Ibrahim. Itu yang membuat mereka agak gengsi mau ikutan. Masa bukan Bani Israel gitu ya. Ini hanya masalah itu saja. Mereka sangat bangga sekali dengan nasabnya. Maka Allah Ta'ala katakan, mau Islam, kata Allah, innalladzina aman, mau Yahudi, mau Nasrani, mau As-Sobi'in, siapa saja, kata Allah, asal mau beriman pada Allah dengan benar dan mereka beriman kepada hari akhir, kemudian beramal soleh, maka mereka tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini sangat berkaitan erat dengan kondisi kita hari ini. Teman-teman sekalian, di kalimat pertama itu bukan menunjukkan Allah Ta'ala mengklaim bahwa semua agama sama, bukan. Tapi Allah Ta'ala ingin tegaskan bahwa ukurannya adalah keimanan kepada Allah dengan benar. Pertanyaannya sekarang, dari mana kita bisa belajar iman kepada Allah dengan benar kalau bukan di agama Islam? Apakah kita bisa temukan pelajaran tentang mengimani Allah semata sebagai Tuhan di agama lain? Jawabannya nggak ada. Kita belajar ke Yahudi, mereka mengklaim ada Uzair, anaknya Allah, kan gitu kan? Kita belajar ke Nasrani pun sama, nggak usah ya, maksudnya ini contoh aja. Di Nasrani pun sama, kita ketemu Isa diangkat menjadi anaknya Allah. Padahal ini sudah melanggar konteks beriman kepada Allah Ta'ala. Maka sejatinya Allah Ta'ala ingin tekankan
bahwa tetap agama yang paling benar itu agama Islam. Tapi Allah Ta'ala ingin kasih penekanan, mau itu muslim pun kalau dia tidak beriman pada Allah dengan benar maka sama saja. Bisa dipahami ya? Ini konteksnya, bukan menyamakan semua agama, bukan. Karena Allah Ta'ala kemudian menekankan man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholih. Jadi tetap agama yang paling benar Islam, karena kita tidak pernah menemukan pelajaran mentauhidkan Allah semata kecuali itu ada dalam agama kita, agama Islam. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, ayat ini menjanjikan tentang tadi, ketika hari ini orang semua punya kekhawatiran luar biasa, sebagian bahkan berlebih luar biasa ya, sampai khawatir sampai akhirnya belajar salam Islam gitu ya, katanya namaste. Jadi saya salaman ya, atau saya pakai sikut sekarang, pakai kaki. Wah, sudah macam-macam gitu. Akhirnya ada yang bahas tentang cadar gitu ya, ini penangkal virus luar biasa. Sampai ada yang bikin status, apakah saya harus bercadar sekarang? Ya, saya bercadar nunggu virus gitu ya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Nah, itu kekhawatiran yang luar biasa sampai membuat orang tadi beli masker sampai luar biasa, jualannya pun juga luar biasa, semuanya jadi serba agak-agak menggila begitu ya, jualan dan belinya. Orang beli menimbun pasokan logistik di rumahnya juga luar biasa karena saking khawatirnya. Kekhawatiran itu tidak ada dalam rumus orang beriman. Itu yang Allah Ta'ala tekankan di ayat ini. Tidak ada rumusnya khawatir dalam pribadi seorang beriman. Asal apa? Asal syaratnya dia beriman kepada Allah dengan benar, dia beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, nggak ada khawatir dalam dirinya ya. Nah, urutan ini menarik teman-teman sekalian, karena Allah Ta'ala sebutkan man amana billah dulu, kemudian wal yaumil akhir, kepada hari akhir, baru kemudian amila solihat, beramal soleh. Dua setelah iman pada Allah itu teman-teman, itu buah dari iman pada Allah. Lihat, kalau orang imannya betul kepada Allah, yakinnya benar kepada Allah, maka pasti dia yakin dengan akhirat. Betul atau tidak? Ya, dia pasti yakin dengan akhirat. Karena apapun yang datang dari Allah dia pasti yakin, termasuk akhiratnya. Dan dia pasti akan beramal soleh. Itu juga buah keimanannya kepada Allah Ta'ala. Kan gak mungkin ada orang yang yakin bahwasanya dia diciptakan oleh Allah, dia diawasi oleh Allah Ta'ala 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 1 bulan, tiap tahun diawasi Allah Ta'ala terus, kemudian dia berani bermaksiat pada Allah Ta'ala. Itu gak mungkin kalau dia yakinnya betul kepada Allah Ta'ala. Artinya dia nekat bermaksiat begitu. Kalau kadang tidak sengaja dan kadang terjatuh kemudian bertaubat, itu beda urusannya. Tapi dia memang meniatkan dirinya, saya pengen maksiat aja. Kan biasanya maksiat itu muncul karena ketidakyakinan seorang dengan Allah Ta'ala. Lihat kalimat Nabi SAW mengatakan, la yu'minu sariqu hina yasri. Tidak beriman seorang pencuri ketika dia mencuri. La yu'minu zani hina yazni. Tidak beriman seorang pezina ketika dia berzina. Kenapa? Karena kemaksiatan tidak mungkin dilakukan orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang bermaksiat, teman-teman, dia kerjakan dosa, dia sedang melepaskan Allah dari dirinya. Betul atau tidak? Kan nggak ada itu orang mencuri sambil ngambil kemudian astagfirullah, saya tahu ini dosa ya Allah, astagfirullah, tapi ngambil terus. Kan nggak ada. Betul ya? Atau dia jambret begitu sambil istighfar kemudian ya Allah, mudah-mudahan habis ini diampuni, tapi jambretnya terus. Nggak mungkin. Ingat kan di antara kisah yang 3 pemuda yang kemudian terjebak dalam gua, kemudian pintu guanya tertutup oleh batu, kemudian mereka berdoa minta agar dibukakan pintu gua itu. Masih ingat ya? Kan salah satu kasus dari 3 orang ini apa? Seorang yang sudah hampir berzina dengan sepupu perempuannya, udah tinggal berzina itu, tapi sepupunya itu mengingatkan agar bertakwa pada Allah dan tidak boleh merusak cincin kecuali dengan cara yang benar.
maka kemudian tiba-tiba pemuda ini bergetar dan kemudian dia tinggalkan. Paham ya? Jadi nggak mungkin orang melakukan maksiat dengan kondisi keimanan itu nggak mungkin. Maka kata Nabi SAW, tidak beriman seorang yang mengerjakan maksiat tadi, contohnya mencuri atau berzina, ketika dia mengerjakan itu nggak ada imannya itu. Karena kalau dia beriman pasti nggak akan mengerjakan. Maka pasti gantinya adalah amal soleh. Ya. Maka dua setelahnya itu adalah buah dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Lalu janji Allah Ta'ala apa teman-teman? Janji Allah Ta'ala adalah kalau tiga ini muncul dalam pribadi seorang, maka fala khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa khawatir, rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, maka sekarang kita coba lihat bagian poin keimanan kepada Allah. Ukuran puncak dari keimanan kepada Allah itu apa? Puncak dari keyakinan kita kepada Allah adalah sampai pada titik kita hanya meyakini Allah Ta'ala dan tidak meyakini kepada selain Allah Ta'ala. Kira-kira kita yang hadir di sini sudah begitu atau belum? Saya tanya, takut gak sama virus corona? Ya, diamnya jamaah saya anggap iyalah gitu ya. Nah, kalau enggak kan biasanya jawab. Kalau masih ada kekhawatiran, khawatir ya, beda antara orang yang memang antisipasi, dia melakukan gerakan kebersihan memang hanya sebatas antisipasi, dengan orang yang takut. Orang takut itu bisa melakukan hal-hal yang kadang tadi saya katakan, kadang bagi orang lain bisa, edan nih, musuh ngasih menungguin gitu kan, sampai begitu. Khawatir itu harusnya kepada siapa? Kalau kekhawatiran itu masih muncul kepada makhluk, maka itu berarti seorang belum sempurna yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala sudah katakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana? Katakanlah, kata Allah, tidak akan pernah menimpa kami kecuali apa yang Allah Ta'ala catatkan untuk kami. Kalau ada orang memang catatan takdirnya itu harus kena corona, mau dia sebersih apapun tetap kena atau tidak? Tetap kena aja. Mau ada gelandangan, kotornya seperti apapun, salaman sama sekian orang, mau apa-apa, nggak pernah makan, nggak pernah cuci tangan, macam-macam, tapi kalau catatannya nggak ada corona, kena atau tidak? Ini keyakinan teman-teman, ini masalah iman. Ini masalah kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ulangi lagi, puncak dari keyakinan seorang kepada Allah adalah ketika dia bisa hanya meyakini Allah dan tidak meyakini yang lain. Karena begitu seorang meyakini ada kekuatan selain Allah, dia syirik. Ini dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair yang kita bahas, Al-Imam Adz-Dzahabi menuliskan dosa syirik itu dosa besar nomor 1. Tapi di ulama lain, teman-teman sekalian, para ulama itu membagi dosa itu ada 3, kata Allah. Kalau kita bahas dosa itu ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Ulama membagi lagi yang lain, dosa itu ada 3, dosa syirik, dosa besar, dosa kecil. Kenapa sampai ada yang memisahkan? Karena bedanya dosa syirik dengan dosa besar itu ada pada ampunan, teman-teman sekalian. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, menduakan Allah Ta'ala, meyakini ada hal lain yang bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah madarat selain Allah. Tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah Ta'ala bisa mengampuni dosa selain itu. 5 yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Para ulama mengatakan maka dosa syirik itu, teman-teman sekalian, orang kalau terkena kesyirikan pasti harus masuk neraka. Na'udzubillah. Hanya bedanya karena di syirik kita tahu syirik itu kan ada 2 ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar, dia adalah ketika seorang betul-betul memang menyembah selain Allah, memang datang ke pohon, nyembah pohon begitu, walaupun dia KTP-nya tulisannya Islam,
Kalau lebaran Idul Fitri ya ikut lebaran Idul Fitri, kalau Idul Adha ikut lebaran Idul Adha gitu. Tapi kalau soal nyembah-nyembah, ikut nyembah ke pohon, ikut ngelarung ke pantai, ikut macam-macam. Nah, dia nyembah itu, maka ini dosa besar. Dia praktekkan juga itu. Ini dosa besar. Paham ya? Kalau syiriknya syirik besar seperti ini, maka ini auto murtad, ya. Otomatis murtad. Dia otomatis keluar dari Islam. Sudah selesai itu. Nah, tapi ada syirik yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini contohnya diantaranya riya, sombong, ya, sombongan, pengen didengar, pengen dilihat, membanggakan diri. Sombong itu nggak boleh, karena sombong itu adalah jubahnya Allah Ta'ala. Artinya ini adalah satu sifat yang hanya boleh melekat pada Tuhan, nggak boleh melekat pada makhluk, ya, karena makhluk nggak punya apa-apa. Apa yang dibanggakan manusia hari ini, tidak ada yang bisa dibanggakan manusia hari ini, karena sumbernya semuanya dari Allah Ta'ala. Orang hari ini bangga dengan dagangannya. Oh, dari mana dia bisa bangga dengan dagangannya? Oh, ini hasil usaha saya, Ustaz. Saya berusaha ini, semua tenaga saya, kecerdasan saya. Loh, emang tenaga, kecerdasan itu datang dari siapa? Dari Allah. Bukan saya sekolah. Lah ya, yang ngasih umur ente bisa sekolah terus itu siapa? Tapi jualan saya ini produknya memang adalah produk itu sumbernya dari mana? Kalau alamnya tidak Allah Ta'ala yang siapkan. Lo manusia mau sombong di mana, teman-teman? Nggak bisa. Maka kesombongan itu syirik kecil. Di antara syirik kecil yang lain juga adalah, ini bahasan dalam diantaranya dalam kitab Tauhid, ya, dibahas di situ. Di antara bentuk syirik kecil adalah ketika meyakini ada benda yang itu bisa menangkal madharat. Contoh yang pernah terjadi di zaman Nabi adalah ketika Nabi SAW melihat ada salah seorang sahabat yang menggunakan gelang dari benang. Ketika ditanya, ngapain ini pakai gelang? Kata sahabat ini, oh ini kebiasaan jahiliyah memang dipakai. Ini diyakini bisa menurunkan panas. Maka cari gelang penangkal corona coba kalau ada. Pakai gelang itu katanya bisa menurunkan panas. Kata Nabi SAW, lepas itu. Dilepas, karena sesungguhnya dia tidak menambah bagimu kecuali lemah. Dan para ulama mengatakan ini masuk kategori syirik. Ketika seorang meyakini ada kekuatan selain Allah, syiriknya syirik kecil, tapi karena dia tidak nyembah benda itu, tapi dia meyakini benda itu bisa menantangkan madharat atau bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat bagi dirinya. Ini syirik, tapi masuk syirik kecil. Tapi teman-teman sekalian, kedua-duanya, mau itu syirik besar atau syirik kecil, tetap jadi sumber sebab masuk nerakanya seorang hamba. Orang kalau kena syirik pasti masuk neraka. Ya, ini perlu kita pahami dulu. Hanya bedanya, kalau syirik besar dia kekal, naudzubillah. Kalau syirik kecil mampir aja. Mau mampir? Wah, naudzubillah. Nah, permasalahannya hari ini teman-teman sekalian, syirik kecil ini, terutama keyakinan tentang ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat selain Allah Ta'ala, itu berpindah. Kalau mungkin di tengah kita, di jamaah sekalian yang hadir di sini, mungkin di antara kita nggak ada yang datang ke dukun, ya, itu syirik ya. Datang sekali datang saja itu cukup menjadikan 40 hari sholat kita tidak diterima, ya. Mungkin di antara kita tidak ada yang pakai jimat. Ada yang pakai jimat sini? Jimat. Pelet. Bawa pelet buat lele boleh, ya. Tapi pakai pelet itu syirik, ya. Antum lihat, teman-teman lihat sekali. Nabi SAW katakan tidaklah seorang itu memakai model-model jimat seperti itu kecuali akan menambah lemah pada dirinya. Lihat orang yang anti bacok itu, anti bacok misalnya gitu, dia pakai tenaga dalam atau dia pakai jimat yang itu bisa menyebabkan dia anti bacok. Kalau ternyata dilalah dia keluar rumah, lalu jimatnya ketinggalan di rumah, khawatir nggak dia? Betul, waduh, carry ya. Khawatir nggak? Khawatir ada tantang bacok, dia nggak punya jimat, bisa bocor ya, ambiar nih dah, terima balik. Makanya cari jimat corona ya. Keluar khawatir kalau yakin begitu. Dia tengah menduakan Allah Ta'ala. Dan lihat, sekuat apapun orang, kalau dia masih yakin percaya dengan jimat, akik dan seterusnya, maksudnya dia percaya bahwa itu bisa menangkal madharat dan bisa mendatangkan manfaat, dia tambah lemah. Mau fisiknya sekeker apapun, kalau cekelannya masih jimat, lemah dia. Tadi
tadi contohnya, begitu jimatnya ketinggalan nggak berani dia nantang siapapun, nggak berani karena nggak ada jimatnya. Kekuatannya hanya di jimat. Paham ya teman-teman sekalian ya? Maka kata Nabi SAW, betul, tidak akan menambah jimat-jimat itu kecuali hanya lemah ya. Nah maka teman-teman sekalian, bisa jadi diantara kita hari ini tidak ada lagi yang pakai begituan, karena ini kebiasaannya orang zaman dulu atau sekarang masih muwabah di masyarakat kita, di pedesaan terutama. Mungkin sudah nggak ada lagi yang pakai jimat, mungkin nggak ada lagi yang ikut pesugihan, tapi lihat, kesyirikan ini berpindah ke tempat yang lain. Contoh apa? Syirik dengan pekerjaannya. Pokoknya kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak mungkin dapat uang harta sekian, nggak mungkin bisa begini. Dia yakin dengan itu syirik dia teman-teman sekalian. Paham ya? Kenapa? Karena dia tengah meyakini ada hal lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nggak usah kerja, Ustaz. Salah juga. Ikhtiar itu harus. Bahkan Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sungguhnya dan bahwasanya tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Itu menunjukkan bahwa semakin tinggi usaha seorang, semakin besar peluang yang dia dapatkan. Bisa dipahami ya? Tapi orang meyakini ikhtiarnya itu syirik. Artinya dia berikhtiar, dia bekerja, dia berusaha, dia melamar dan jadi pegawai dan seterusnya, jadi pengusaha, dan dia meyakini dengan itulah dia mendapatkan gaji, bukan sebab dari Allah, maka dia syirik kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Bisa dipahami ya? Keyakinan ini teman-teman. Makanya sahabat itu mengatakan syirik ini dia seperti semut hitam yang berjalan di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Nggak kelihatan, tipis sekali. Coba lihat, diantara bentuk kesyirikan adalah ketika seorang misalnya dibantu orang lain, kemudian dia mengatakan, wah kalau bukan karena jenengan ini Pak, syirik nih. Kenapa? Karena dia seolah-olah membatasi bahwa bantuan itu hanya datang dari orang tersebut. Nabi SAW dulu pernah begitu kan? Nabi SAW itu pernah membantu seorang, kemudian seorang itu ingin matur nuwun, makasih kepada Nabi, mengucapkan terima kasih. Ya Rasulullah, kalau bukan karena jenengan, dia katakan itu. Ya ini versi Jawanya ya. Kalau bukan karena jenengan ya Rasul. Maksudnya kalau bukan karena dibantu jenengan ya Rasul. Kan ini di kita terdengar biasa, betul ya? Tapi lihat apa kata Nabi. Apakah engkau sedang menjadikan saya sebagai tandingan Allah? Langsung bilang gitu Nabi. Karena begitu orang terima kasih hanya kalau bukan dibantu jenengan gitu. Diutangin ya mboten diutangin jenengan. Jajakin ya mboten jajakin jenengan gitu. Keyakinan-keyakinan seperti ini teman-teman. Bukankah lisan ini keceplosannya itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya? Betul kan? Kita ngomong biasa, ngobrol biasa, nggak ada settingan, nggak ada, bukan karena niat pencitraan dan seterusnya. Itu biasanya murni karena apa yang ada di dalam hati kita. Asli memang karakteristik kita begitu. Ketika kita merasa dibantu, kemudian kita sangat berterima kasih luar biasa. Pernah nggak ketemu orang yang begitu? Orang kemudian dibantu tetangganya kaya yang dibantu orang miskin, terus oleh matur nuwun luar biasa, sampai kayak nyembah dan seterusnya gitu, sampai wah pokoknya luar biasa. Pernah lihat begitu? Syirik itu. Artinya dia sangat betul-betul meyakini bahwa ini kalau bukan dibantu bapak ini, kalau bukan dibantu ibu ini, kalau nggak dikasih pinjaman ini, syirik dia. Dia pindahkan keyakinannya harusnya dia taruh kepada Allah, dia pindahkan kepada selain Allah Ta'ala. Dia sedang berbuat syirik pada Allah, dia duakan Allah Ta'ala. Hari ini syirik bisa jadi berubah ke harta, uang yang ada di dompet kita atau rekening kita. Seolah-olah kalau nominal angkanya banyak, lihat rekening itu 00000 banyak ya, nol semua. Itu seolah tenang, gitu ya, tenang dan seterusnya. Tapi begitu ngelihat dompet kok tinggal 5.000 dan cuma selembar, wah kayaknya besok mati kayaknya. Lihat orang itu teman-teman, kalau masih hidup rezekinya pasti ada. Kapan rezeki manusia itu habis? Kalau sudah
Kalau sudah mati, betul ya? Kalau rezeki habis pasti mati, itu aja. Kalau besok bangun tidur masih bangun, oh berarti hari ini masih ada rezekinya gitu. Bisa dipahami? Ada kisah yang mungkin teman-teman pernah atau sering dengar. Ini dituliskan di banyak buku para ulama, mengisahkan tentang seorang yang sempat terjatuh ke dalam sumur, ya. Kemudian dia keluar dari sumur, ditolong orang, masih hidup. Kemudian ditenangkan dulu karena sudah habis kecemplung sumur. Bayangkan antum kecemplung sumur ya. Dikeluarkan, kemudian ditenangkan, dikasih minum 1 gelas. Dia minum 1 gelas, kemudian ditanya, piye mau ceritanya kok iso nibo? Dia cerita gitu, ternyata jatuh lagi. Dan jatuh yang kedua itu dia meninggal dunia. Rezeki terakhirnya apa? Segelas air minum. Ini nggak ada minum. Siapa tahu itu rezeki terakhir. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini masalah keyakinan. Dia sekali lagi ya, sekali lagi bukan meniadakan ikhtiar. Ikhtiar itu harus, usaha itu harus teman-teman, bekerja itu harus. Allah Ta'ala perintahkan, suruh nyari. Kalau sakit nyari kesembuhan, berobat itu harus. Tapi yakin dengan ikhtiar kita itu syirik. Saya kalau sakit, kalau nggak ke rumah sakit ini nggak sembuh, saya syirik deh. Pokoknya kalau nggak ke dokter fulan nggak mantep, nggak sembuh. Sampai bandingkan, atau tak kandani, nek dokter kae ora mari we. Coba nek dokter iki. Emang ini siapa kok bisa jadi patokan kesembuhan? Ya, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Ketika meyakini itu, maka dia syirik pada Allah. Dia meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan dia manfaat dan bisa menjauhkan dia dari madharat. Dia syirik pada Allah Ta'ala. Tadi saya sebutkan, bisa jadi berpindah ke harta kita. Kalau hari ini banyak uang, dia meyakini kalau uangnya banyak itu pasti aman hidupnya. Dari mana jaminan aman itu? Orang hari ini yang uangnya banyak aja kadang tambah khawatir dengan uangnya. Khawatir dicuri lah, khawatir kena tipu lah. Apalagi kalau tambah sakitnya menahun, malah habis untuk berobat kan gitu. Apa amannya dari uang yang banyak itu? Kan nggak bisa. Tidak bisa dijadikan ukuran. Lalu kemudian ketika uang itu menghilang dari dirinya, jadi khawatir dia. Nah inilah kan teman-teman sekalian, kenapa seorang itu mudah khawatir dalam hidupnya. Dia mudah takut dengan sesuatu luar biasa karena dia tidak yakin kepada Allah dengan keyakinan yang benar. Lihat. Contoh. Tadi misalnya ketika orang meyakini bahwa tetangganya itu bisa membantu dia. Kalau keyakinan itu dia taruh di tetangganya, misalnya kita butuh bantuan dana, kemudian kita tahu bahwa tetangga kita ini orang kaya. Biasanya yang di hati kita apa? Wah, saya tak minta tolong ke tetangga. Kita kan ada sisi yakinnya, pasti dikasih, gitu ya. Betul kan? Sebagian besar di kita terjadi begitu. Coba lihat, begitu keyakinan itu kita taruh di tetangga kita, lalu kemudian kita datang meminta tolong kepada tetangga kita, dan ternyata ditolak proposal kita. Apa yang terjadi setelah itu? Nyesel nggak? Kecewa tidak? Kecewa kan? Lihat, orang bahkan kadang dia bisa sampai bikin trending topik di kampung. Wah, Pak Kae pelit jebule. Ki sugih ora gelem ngewangno di tanggane. Wah, cerita macam-macam. Hanya karena tidak dibantu, teman-teman sekalian. Kenapa sampai begitu nyeselnya? Sampai begitu kecewanya? Karena yakinnya dia hanya pada tetangganya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau coba bedakan, ketika dia gantungkan keyakinan itu pada Allah, dia ke tetangga itu hanya ikhtiar. Saya cobalah ke tetangga, barangkali bisa bantu. Pak, nyuwun tolong saya dipinjami berapa lah, ini saya perlu ini, dan kemudian dia bilang, wah nyuwun ngapunten Mas, saya belum bisa bantu. Yang terjadi apa? Oh ya nggak apa-apa, selesai. Karena dia tidak yakin dengan tetangganya, dia yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada masalah. Oh, ini berarti bukan jalan bantuannya datang dari sini, selesai. Coba lagi yang lain. Bisa dipahami? Coba lihat hari ini orang begitu meletakkan keyakinannya pada pekerjaan, PNS misalnya. Lihat orang hari ini rebutan daftar PNS, ya. Begitu nggak daftar PNS, jadi apa dia? Driver online. Maksudnya, lihat begitu nyeselnya dia begitu nggak jadi PNS. Ada orang tua yang nyekolahkan anaknya serius hanya agar anaknya jadi pegawai negeri, dan begitu anaknya nggak keterima, itu stres lah.
Lihat yang pada nyalek itu kalau pas lagi pemilu, ada yang beritanya sampai gila begitu, ada sampai yang bunuh diri, ada juga kan, banyak ini. Lihat kenapa sampai begitu teman-teman sekalian, karena yakin mereka letakkan pada jabatan mereka, pada pekerjaan yang mereka incar, pada status sosial yang mereka inginkan. Karena mereka meyakini dengan itu maka pasti mereka mendapatkan manfaat dan bisa menjauhkan mereka dari kemaborotan. Begitu tidak mereka dapatkan, stres mereka, khawatir mereka hidupnya, takut luar biasa. Wah, anak saya kok nggak dapat PNS ya, takut itu gimana masa tuanya. Emang bisa sampai tua? Siapa tahu umur 20 meninggal gitu. Nggak sempet jadi PNS, lulus kuliah aja enggak gitu. Udah mati duluan. Kenapa orang harus khawatir dengan masa tuanya? Bisa dipahami ya? Ini syirik teman-teman sekalian. Ini dosa kesyirikan yang kalau menjangkiti pribadi seorang tadi, dia punya jaminan masuk nerakanya Allah. Dan tadi Allah Ta'ala katakan, ketika Allah Ta'ala menjamin tidak ada rasa takut, rasa khawatir, maka bagi orang-orang yang berbuat syirik, mereka pasti akan dihantui dengan kekhawatiran dan dihantui dengan ketakutan. Itu pasti. Contoh menghadapi virus corona ini pun sama. Beda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman melihat corona apa? Ya tadi takdir Allah. Dia akan ingat semua pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, bahwa apapun itu tidak mungkin menimpamu kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan, dan tidak mungkin datang manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Karena catatan di Lauhul Mahfuz itu sudah kering, gak mungkin lagi dihapus, sudah jadi ketetapan Allah. Maka apa yang terjadi pada diri mukmin? Santai aja bos, santai. Tapi santainya seorang beriman itu bukan meninggalkan ikhtiar. Paham ya? Ikhtiarnya tetap jaga kebersihan, cuci tangan, dan seterusnya. Dijaga kebersihannya, jaga kesehatan, mengatur lagi pola makan, konsumsi makanan yang bisa meningkatkan imunitas. Itu ikhtiar yang dilakukan seorang beriman. Tapi dia tidak yakin dengan ikhtiarnya. Dia yakin hanya pada siapa? Allah Ta'ala. Lihat orang hari ini bisa stres gara-gara nggak dapat masker. Wah, orang komanan masker itu bahaya metu piye gitu. Sampai heboh luar biasa. Syirik dia sama masker itu. Syirik gitu sama masker. Yakin kalau pakai masker itu pasti nggak kena corona, syirik juga. Emang iya kalau pakai masker pasti nggak kena corona? Kan cuma tulisannya aja, karena corona ini ukurannya besar gitu ya. Gitu ya, kan tulisannya gitu. Maka dia tidak mungkin masuk lewat masker gitu. Iya kalau yang masuk wajahnya, kalau tangannya nggak dimaskeri, kakinya nggak pakai kaos kaki, telinganya nggak ketutupan, gitu ya. Maka seorang meyakini ikhtiarnya dia syirik teman-teman. Ketika orang yakin dengan ikhtiarnya, maka yang akan muncul justru kekhawatiran. Dia jaga kebersihan luar biasa, kemudian lihat tetangganya tuh kok kurang bersih seperti yang dia lakukan gitu ya. Khawatirnya muncul, wah ini kalau ini seterusnya. Akhirnya sampai ansosial dan seterusnya, itu luar biasa. Sampai khawatir sholat berjamaah ke masjid gitu bagi laki-lakinya. Saya khawatir nanti kalau jajaran sama orang corona gitu. Carilah yang pakai baju tulisan Corolla kan itu. Mepet-mepet dikit. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini masalah kesyirikan, ini masalah keyakinan. Maka nanti akan menjadikan beda sikap. Beda sikap itu akan semakin memperlihatkan mana yang betul-betul yakinnya hanya pada Allah dan mana yang kemudian yakinnya bukan kepada Allah. Dilihat dari mana? Dilihat dari ciri kekhawatirannya. Orang kalau khawatirnya sudah berlebih terhadap sesuatu, itu menunjukkan bahwa dia tidak yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Hari ini kasus di Indonesia total ada 92 dan kemungkinan masih akan terus bertambah. Bagaimana sikap kita? Ya santai aja. Mumpung pengajian masih boleh ya pengajian, kan? Mumpung sholat berjamaah masih boleh ya sholat berjamaah, santai aja. Yang penting jaga kebersihan. Ikhtiarnya dilanjutkan. Kalau memang sedang dalam kondisi sakit ya kita berikhtiar untuk tidak membaur dengan teman-teman kita yang lain. Ikhtiar itu teman-teman, ikhtiar, bukan menunjukkan rasa khawatir. Biasa aja. Karena tadi gak akan menimpa kita kalau memang catatan itu tidak ada untuk
untuk kita. Dan teman-teman sekalian, tidak perlu kemudian bertambah khawatir dengan ceramah-ceramah tentang ini proyek Illuminati, ini proyek Freemason gitu ya, ini target bahwa nanti penduduk dunia tinggal 500 juta. Teman-teman sekalian, saya ingin luruskan, silahkan nanti dilihat kajian yang lain. Ketika ada, ini kan sumber awalnya kan dari seorang yang kemudian memanggil jin masuk ke tubuh seorang, kemudian diwawancarai kan gitu kan, ditanyai tentang, oh dan dia ngaku ternyata dia agen penyebar virus corona gitu, ternyata luar biasa. Nah, agennya makhluk gaib juga ternyata gitu ya. Teman-teman sekalian, hukum asalnya mempercayai omongan jin itu adalah nggak boleh. Hukum asalnya omongan jin itu semuanya salah, nggak boleh dibenarkan. Maka tidak bisa dijadikan landasan. Kalau dia ngomong kami yang menyebarkan corona, ya jangan percaya. Kerjaannya setan itu memang nipu manusia, maka tidak boleh dipercaya. Apalagi kemudian kalimat ini dijadikan landasan bahan kajian, wah tambah parah lagi, sehingga nambah kekhawatiran kaum muslimin berlebih luar biasa. Maka tidak perlu kita sampai begitu juga, apalagi belum ada jelas. Kecuali kalau itu sudah difatwakan oleh semua ulama kita di Indonesia, semua bilang begitu, di Timur Tengah, di belahan dunia manapun semua ulama juga mengatakan itu, nah baru kita percaya. Tapi kalau cuma satu dan itu juga sumbernya cuma dari jin, setan gitu ya, apalagi ya Allah ya, tidak perlu kemudian kita mengkhawatirkan hal tersebut. Begitu ya teman-teman sekalian. Maka sekali lagi saya katakan, orang yang beriman pada Allah dengan benar, mereka tidak akan punya sifat kekhawatiran. Sebaliknya, orang yang tidak yakin kepada Allah, justru yang akan menghantui hidupnya adalah kekhawatiran dan rasa takut. Takut akan masa depannya, takut akan masa jomblonya yang tidak sudah-sudah, khawatir. Oh itu wajib ditakuti ya. Itu harus dikhawatirkan, harus disegerakan kalau itu. Khawatir dengan masa tuanya, khawatir dengan gimana sekolah anaknya, khawatir dengan dan seterusnya. Ini virus corona ini kan bukan hanya bicara soal kesehatan. Bukankah dia juga menyebabkan fluktuasi kurs kita jadi luar biasa? Bagi teman-teman yang punya concern di bidang ekonomi, ini sebab virus corona ini luar biasa mematikan banyak sektor perdagangan. Luar biasa. Karena bayangkan, banyak bandara ditutup, banyak pelabuhan ditutup, akses ekspor impor itu terbatas luar biasa, ditutup semua. Apalagi untuk kegiatan pariwisata, semuanya hampir turun drastis. Bayangkan ketika orang meyakini dengan usahanya itu dia mendapatkan kebaikan, dan sekarang ketutup semuanya. Ini tinggal nunggu aja banyak laporan orang stres nanti di dunia ini. Karena mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah keyakinan. Dan terakhir Allah Ta'ala katakan, yang punya kekuatan keyakinan itu mereka juga tidak akan bersedih hati. Lihat, di akhir ayat ini Allah Ta'ala gunakan kata yahzanun. Yahzanun, hazina yahzanu. Yahzanun itu bentuknya fi'il mudhari. Ini kalau di grammar ini istilahnya apa? Continuous tense gitu ya. Boleh. Yang benar gimana? Intinya ini kata kerja yang berlaku untuk sekarang sampai yang akan datang, terus menerus. Yahzanun itu artinya berarti bukan hanya sedih sekali, tapi sedihnya terus menerus. Kata Allah Ta'ala apa? Orang yang yakinnya betul pada Allah, yakinnya betul pada hari akhir, dan dia beramal soleh, maka dia tidak khawatir. Tadi satu. Lalu yang kedua Allah Ta'ala katakan, kalau mereka sedih, sedihnya tidak berkepanjangan. Ada tidak sedih yang berkepanjangan? Banyak kan gitu ya. Orang hari ini ada yang ketipu tetangganya, ditipu tetangganya usaha. Sedihnya berkepanjangan tidak? Panjang. Buktinya setiap kali ketemu tetangga yang lain, dia cerita yang sama. Ambian dihapusi kae. Ketemu tetangga lain, ambian dihapusi kae. Terus cerita, mana-mana cerita terus. Nggak hilang-hilang kesedihannya. Ya. Di Quran itu ada dua tipe kesedihan. Ada yahzanun ini, hazina yahzanu, huzn itu, ini sedih yang berat, yang orang berat untuk meninggalkannya, menghilangkannya. Dan ada hazan dengan bentuk kalimat yang lain.
itu menunjukkan bahwa kesedihan itu sudah hilang, tinggal ceritanya aja. Tinggal artinya itu sudah nggak sedih lagi, cuman cerita aja. Kalau huzn itu bahkan sampai bisa menyebabkan orang itu punya sakit fisik. Yahzanun ini, kalau dia orang sampai tidak bisa menghilangkan kesedihannya, orang itu bisa sampai sakitnya parah. Dan silakan cek di dunia kesehatan, salah satu penyebab utama sakit itu salah satunya adalah stres, rasa sedih yang berlebihan. Paham ya? Ini salah satu penyebab sakit, rasa sedih yang berlebihan. Jadi jangan salah satu sebab orang kena corona itu terlalu banyak sedihnya, bisa jadi, sehingga rentan dirinya kena penyakit, bisa jadi. Ini salah satu sumber yang bisa memicu sakit. Lihat kisahnya Nabi Yakub ketika menangisi kehilangan dua anaknya, yang pertama Yusuf alaihissalam dan yang kedua Bunyamin itu, yang kemudian diakali sama Nabi Yusuf agar tetap tinggal di istana. Lalu kemudian karena padahal kakak-kakaknya sudah janji sama Nabi Yakub bahwa si Bunyamin ini akan dijaga dan tidak mungkin nanti hilang seperti kasusnya Nabi Yusuf, dan ternyata mereka kembali, Bunyamin juga hilang. Sedih luar biasa bapaknya. Nabi Yakub sedih luar biasa sampai apa? Sampai buta matanya. Di ayat di surat Yusuf itu ceritanya bukan hanya sedih. Jadi yang menggelayuti diri Nabi Yakub itu bukan hanya kesedihan, tapi juga rasa marah yang dipendam. Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu anak-anaknya dulu ngapusi Nabi Yakub ketika menjebloskan Nabi Yusuf ke sumur itu. Kan anak-anaknya kemudian ngapusi kan, ngambil jubah dikasih darah domba kan begitu, kemudian dibawa ke bapaknya, ini darahnya Yusuf habis dimakan serigala. Bapaknya tahu anak-anaknya ini bohong kepada Nabi Yakub, kepada bapaknya. Maka rasa marah yang terpendam ditambah kesedihan yang berat itu sampai menyebabkan mata Nabi Yakub buta. Luar biasa. Jadi kesedihan itu bisa sampai begitu. Nah, maka di ayat ini teman-teman sekalian, Allah Ta'ala tegaskan, orang kalau yakinnya betul pada Allah dan yakinnya betul pada hari akhir dan dia beramal soleh, kalau mereka sedih-sedihnya nggak panjang. Kehilangan pekerjaan misalnya, hari ini teman-teman sekalian, saya dapat banyak berita hari ini karena saya juga punya kesibukan di travel umroh dan haji, artinya ada kaitannya dengan perusahaan pariwisata, perjalanan begitu. Saya dapat share-sharean dari teman-teman yang lain, ada yang sampai nge-share per hari ini ada beberapa travel wisata, perusahaan travel wisata yang kemudian harus menonaktifkan karyawannya tanpa dibayar. Kalau yang lain mungkin disuruh kerja di rumahnya tapi masih digaji, ini karyawan-karyawan berapa perusahaan wisata itu, perjalanan wisata, harus menonaktifkan karyawannya tanpa dibayar. Sedih nggak? Sedih. Tapi bagi orang beriman, sedih ini sebentar. Ya Allah, nggak dapat gaji bulan ini, biasa aja. Kalau bulan depan masih hidup, berarti pasti masih ada rezekinya. Selesai. Sedihnya nggak panjang, sedihnya tidak berkepanjangan. Orang ditinggal meninggal keluarganya, sedih tidak? Sedih. Tapi bagi orang beriman, sedihnya tidak akan berkepanjangan. Sebentar saja. Ya, sedih saat hanya ketika proses meninggal sampai pemakaman. Tapi setelah itu 1-2 hari sudah hilang sedih. Gak ada masalah lagi buat orang yang beriman, gitu ya. Maka ini luar biasa. Dan dua ini adalah hal yang paling sering menguji kita, rasa khawatir dan rasa sedih. Dan Allah Ta'ala janjikan kedua-duanya akan mudah dihilangkan bagi siapa saja yang mau menyempurnakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini beratnya dosa syirik. Selain kita menduakan Allah Ta'ala, itu juga akan menyebabkan menghadirkan rasa khawatir pada diri kita dan akan menyebabkan kesedihan kita yang tidak ada habisnya. Nah, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara pribadi yang betul-betul bisa senantiasa memuhasabah diri kita, agar jangan sampai kita terjatuh pada dosa kesyirikan yang entah itu kita tahu ataupun kita tidak tahu. Itulah kenapa di akhir ya, saya sampaikan Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari berbuat syirik kepadamu dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan kesyirikan yang mungkin saya tidak tahu. Sampai Nabi SAW ajarkan doa tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadikan tambahan kekuatan bagi setiap pribadi kita, orang-orang yang beriman. Dan sekali lagi, kalaupun nanti sampai pemerintah ataupun majelis ulama mengumumkan, mengarahkan bahwa semua majelis taklim harus diliburkan, sholat-sholat di masjid, bahkan misalnya kalaupun sampai kemudian sholat-sholat di masjid juga harus dibatasi, maka ya sudah, kita mendengar dan kita taat ya. Tapi bukan berarti kemudian ini menambah kekhawatiran kita. Biasa saja, ini hanya bagian ikhtiar kita untuk menghindarkan setiap warga negara ini terkena musibah yang sama. Tapi khawatir berlebih dengan perkara tersebut menunjukkan bahwa seorang itu bermasalah yakinnya dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.